Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan membacakan ringkasan tafsir Ibnu Katsir yakni surat ke-108 surat Al-Kautsar, yakni surat Makkiyah yang terdiri dari 3 ayat dan ada juga yang berpendapat bahwa surat ini juga surat Madaniyah yang diturunkan setelah surat Al-Adiyat. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami di dalam masjid, tiba-tiba beliau pingsan sejenak. Kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Kami bertanya, apa yang telah membuat engkau tersenyum, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, baru saja diturunkan satu surat kepadaku. Lalu beliau membacakan surat Al-Kautsar ini yakni dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang-orang yang terputus. Tahukah kalian Al-Kautsar itu? Tanya beliau. Kami menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, ia adalah sebuah sungai yang telah dijanjikan oleh Allah kepadaku. Di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak sekali. Ia adalah sebuah kolam yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Bejana untuk minumnya adalah sejumlah bintang yang ada di langit. Tiba-tiba ada seorang hamba yang ditarik dari kalangan mereka. Maka aku akan berkata, ya Tuhan, dia adalah salah seorang umatku. Allah menjawab, engkau tidak tahu apa yang telah dia perbuat setelahmu. Dengan adanya riwayat ini, ada sebagian ahli qiraat yang berpendapat bahwa surat ini adalah Madaniyah. Yaitu dengan adanya ucapan Anas bin Malik ketika Rasulullah SAW berada di tengah kami, karena Anas adalah orang Ansor. Dan ucapannya di dalam masjid menunjukkan bahwa itu adalah Masjid Nabawi yaitu Masjid Rasulullah yang terdapat di Madinah. Artinya surat Al-Kautsar ini diturunkan di Madinah. Bila demikian, surat ini adalah Madaniyah, bukan Makkiyah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik secara marfu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku masuk surga, ternyata di sana terdapat sungai yang kedua sisinya dipenuhi dengan kemah-kemah yang berkilauan. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, ketika Rasulullah SAW mi'raj ke langit, dia mengatakan, kemudian aku mendatangi sungai yang kedua sisinya dipenuhi dengan kubah-kubah yang bertatahkan mutiara di tengahnya. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, apa ini? Dia mengatakan, ini adalah Al-Kautsar. Lalu aku menyentuh aliran air sungai itu, ternyata terdapat kasturi asli. Kemudian aku bertanya, apakah ini wahai Jibril? Dia menjawab, inilah Al-Kautsar yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala untukmu. Adapun firman Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, ini telah diterangkan sebelumnya bahwa ia adalah sebuah sungai yang terdapat di surga. Sebagaimana yang tertera dalam hadis Anas berikut periwayatannya. Sedangkan firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Jadi, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berarti sebagaimana kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya adalah sungai yang telah diterangkan. Maka beribadahlah kamu dengan ikhlas kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Yaitu maksudnya, hendaklah kamu melaksanakan sholat wajib dan nafilah, yaitu sholat sunnah dengan ikhlas. Demikian pula halnya dengan kurbanmu yaitu sembelihan kamu, maka hendaklah engkau menyembelihnya dengan menyebut nama Allah Ta'ala, dengan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Hal ini sebagaimana firman-Nya, katakanlah sesungguhnya sholatku, kurbanku, hidupku dan matiku hanyalah bagi Allah. Disebutkan dalam hadis
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat sesuai dengan sholat kami dan berkurban sebagaimana kurban kami, dia telah melaksanakan pengorbanan dengan benar. Barang siapa yang berkurban sebelum sholat, dia tidak mendapat pengorbanan yang benar. Berdirilah Abu Burdah bin Niyar dan berkata, ya Rasulullah, aku telah menyembelih seekor kambing sebelum sholat, dan aku mengetahui bahwa hari ini adalah hari yang orang sangat ingin makan daging. Rasulullah SAW menjawab, kambingmu itu adalah kambing daging. Dia berkata lagi, akan tetapi aku masih punya anak kambing yang belum mencapai umur yang aku sukai daripada 2 ekor kambing. Bolehkah aku berkurban dengannya? Rasulullah SAW menjawab, boleh untukmu dan tidak boleh untuk orang lain sesudahmu selamanya. Maksudnya di sini adalah hari kurban ya. Jadi berkurban harus setelah sholat Idul Adha. Nggak boleh sebelum sholat. Karena kalau sebelum sholat Idul Adha berarti jatuhnya bukan kurban. Nah, firman Allah ayat berikutnya ya. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang-orang yang terputus. Yaitu maksudnya sesungguhnya orang-orang yang membencimu dan membenci risalah yang kamu bawa berupa petunjuk, kebenaran, keterangan yang terang benderang dan cahaya yang nyata, itulah orang yang abtar, yaitu kaum minoritas ya, lebih hina dan yang akan dilupakan orang. As-Sidi mengatakan mereka itu bila anak-anak laki-laki mereka mati, maka akan dikatakan kepada orang yang ditinggalkannya, batrun, terputuslah keturunan. Maka ketika putra-putra Rasulullah SAW yang laki-laki wafat, mereka mengatakan, bataro Muhammad, Muhammad telah terputus keturunannya. Maka ketika itulah Allah menurunkan ayat tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang-orang yang terputus. Sekali-kali tidak, bahkan Allah telah mengabadikan nama Muhammad di benak-benak umat manusia dan telah mewajibkan syariatnya di atas pundak-pundak hamba Allah. Syariat itu terus berlanjut sepanjang masa, sampai umat manusia dikembalikan dan dikumpulkan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan curahan selawat dan salam kepadanya sampai saat umat manusia akan dipanggil. Demikianlah ringkasan tafsir surat Al-Kautsar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.